Episode kali ini tampak seorang anak lelaki berjalan dengan ketakutan di rumahnya yang gelap dan menakutkan. Tiba-tiba seluruh tubuhnya ditarik tali oleh makhluk menyeramkan. Lalu ia berteriak ketakutan dan terbangun dari mimpi buruknya. Sang ayah datang ke kamar anak lelaki bernama Jongwon tersebut, lantas memintanya untuk tidur kembali. Sang ayah pergi dari kamar anaknya dan menuju sebuah ruangan gelap yang terlihat mencurigakan. Keesokan harinya di apartemen Simbi, terlihat Simbi tengah memperbaiki bola makhluk milik Hari, namun tetap gagal. Kemudian datang Rion mengabarkan tentang kekuatan Lamia yang membuat para hantu liar semakin tak terkendali. Mereka harus segera menemukan Lamia agar para korban tidak semakin banyak. Saat berangkat sekolah, Hari, Duri, dan Yunhu melihat Jongwon yang diantarkan oleh ayahnya. Yunhu mengatakan bahwa Jongwon terlihat pendiam dan tak punya teman. Kemudian Hari menyapanya dan membuat wajah Jongwon tersipu malu. Tiba-tiba muncul 3 anak yang merundung Jongwon. Untungnya Hari segera mengusir mereka dengan galak. Saat di rumah, Hari terlihat cemas karena bola makhluk masih belum selesai diperbaiki. Ayahnya datang ke kamar Hari dan mengajaknya untuk mengadakan pesta. Karena tadi siang ada seseorang yang datang memberikan undangan pesta untuk Hari dan teman-temannya. Tak disangka, ide ini muncul dari Simbi yang mencemaskan keadaan Hari. Sementara di rumah Jongwon, ia dan ayahnya sedang mengadakan pesta ulang tahun berdua. Jongwon ingin ada lilin di atas kuenya, tetapi sang ayah melarangnya. Kemudian ayahnya bertanya soal anak-anak yang mengganggu Jongwon. Namun Jongwon berbohong dan berkata, tidak ada anak yang mengganggunya. Kebohongan Jongwon terlihat jelas oleh mata ayahnya, karena saat anak itu berbohong. Keesokan harinya, Hari mengajak teman-temannya untuk datang ke pesta setelah pulang sekolah, termasuk Jongwon. Awalnya Jongwon terlihat ragu, tetapi langsung berkata bahwa ia akan datang. Acara pesta pun dimulai. Sekilas Hari melihat bayangan Gaen dan Kang Lim yang membuatnya senang sekaligus sedih. Yunhu dan Duri segera menghibur Hari agar jangan bersedih. Sementara itu terlihat para goblin begitu menikmati makanan yang tersaji. Tiba-tiba ponsel Jongwon berdering terus-menerus karena ayahnya menelepon. Ia menjadi cemas dan terlihat gusar. Bahkan Jongwon terus menggaruk tangannya hingga akhirnya berubah menjadi makhluk Pinocchio menyeramkan. Dia menyerang dan menangkap seluruh orang di sana, termasuk Hari, Yunhu, Duri, dan ketiga goblin. Rion yang sedang berjalan menuju pesta Hari merasakan energi jahat dan segera berlari ke lokasi. Terlihat ruangan sudah berubah berantakan, lalu muncul ketiga goblin berhasil menyelamatkan diri. Gembi berkata kepada Rion bahwa mereka harus segera menyelamatkan Hari dan teman-temannya. Sementara itu, Hari baru tersadar dan terlihat ayah Jongwon berusaha mengeluarkannya dari jebakan Jongwon alias makhluk Pinocchio. Sayangnya sang ayah diserang oleh anaknya sendiri. Tiba-tiba muncul sebuah kekuatan energi merah yang membuat Jongwon semakin liar. Hari segera menyelamatkan Duri dan memakai Mamon dari bola makhluk. Mamon menyerang makhluk Pinocchio, lalu Duri menambah kekuatannya lebih besar lagi. Ternyata kekuatan energi merah dalam diri makhluk Pinocchio kembali beraksi dan membuat semakin kuat. Untungnya Rion dan ketiga goblin datang tepat waktu dan membantu Mamon mengalahkan si makhluk Pinocchio. Setelah berhasil dikalahkan, Jongwon kembali ke jati dirinya sebagai boneka kayu. Sang ayah menceritakan masa lalunya. Ia ingin sekali memiliki seorang anak, sehingga membuat sebuah boneka kayu. Tiba-tiba keajaiban terjadi dan membuat boneka kayu yang ia buat mulai memiliki jiwa dan berkomunikasi layaknya manusia. Ia sebabnya sang ayah melarang Jongwon dekat dengan api dan teman-temannya karena takut Jongwon terluka. Kini Jongwon dan ayahnya pun memutuskan akan pergi ke suatu tempat yang lebih aman. Oke, demikianlah pembahasan alur cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di Saziara The Plus.